Kembali lagi di channel yang sama, masih di kasur yang sama bersama saya Tobi. Kali ini saya bawa film Cina rilisan 2026 berjudul I Am Undercover, latar di kota Binjiang tahun 2010 tentang polisi anti pencopet yang menyamar jadi maling jalanan untuk membongkar sindikat copet terorganisir, tapi orang paling dekat di lingkaran barunya ternyata bukan apa yang dia kira. So, tanpa berlama-lama lagi siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian, seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Film dibuka di kota Binjiang yang sedang dilanda sindikat pencopetan dengan kurikulum sekolah formal lengkap dengan istilah teknis seperti buka jendela langit, bangun panggung, dan jangkau bagian dalam dengan prinsip cepat, presisi, dan tanpa ampun. Lalu kita masuk ke konferensi pers polisi di mana Kepala Biro Anti Pencopetan yang kita panggil Pak Si melaporkan 82 anggota geng berhasil diciduk dalam satu sapuan. Tapi Pak Si paham angka itu cuma permukaan, akar sindikatnya masih sangat dalam. Sehingga kamera memberi kita pintu berikutnya, sebuah bus kota penuh sesak dengan penumpang yang menelepon ibunya sambil membanggakan duit hasil kerjanya. Tapi tepat saat anak buah sindikat baru menempel jari, sosok lain di pojok bus sudah memindahkan dompet itu lebih dulu, sehingga bus berubah menjadi arena tarung sampai polisi datang dan menahan semua kecuali sosok misterius yang sudah lenyap. Setelah judul kamera ke markas sang bos sindikat, lelaki tua bertatapan dingin yang menerima laporan barangnya direbut di bus tadi. Namanya Mr. Bay, atau karena kelakuannya yang tidak pantas disebut manusia, kita panggil saja Samidi. Samidi mengancam memotong jari anak buah yang gagal sambil melempar filosofi yang nanti jadi semboyan filmnya. Sambil Samidi mengucap filosofi muka di markasnya, di luar sana malam menjatuhkan sisi paling brutal kotanya. Pelaku merampok tas perempuan sampai dia tersungkur, ada yang dikejar dan dihantam, dan teriakan minta tolong memecah malam. Sebuah penanda jelas bahwa jaringan Samidi sebenarnya menyakiti orang, bukan cuma menukar dompet halus di bus. Setelah itu, kamera berpindah ke koridor rumah sakit yang sepi dan kita berkenalan dengan gadis remaja bernama Shiro yang gemetar mengurus operasi ibunya sendirian. Anehnya, biaya pasiennya sudah lunas dibayar pihak yang namanya tidak disebutkan. Sebuah misteri yang baru kita pahami beberapa flashback kemudian. Beberapa waktu berlalu, kita dibawa ke jalanan pasar dan di tengah keramaian itu muncul seorang pengemis tua dengan pakaian compang-camping, topi lusuh, dan postur dibungkukkan yang sengaja membuat orang lewat meremehkannya.
赔我衣服钱呢？他赔得起吗？他这回他有你这个脸不应该年轻人自己摔的。什么意思？ Pengemis tua itu memancing keramaian dengan aksi nyopetnya sendiri ke warga, dan di tengah kekacauan itulah pertama kali kita melihat protagonis kita yang kita panggil Tao, yang ternyata juga ikut beraksi memanipulasi pertukaran dompet warga dengan tangan yang sangat presisi. Setelah keramaian mereda, pengemis tua tadi mencegat Tao dan mengujinya dengan rangkaian jargon dunia copet, dan disinilah penonton paham pengemis tua ini ternyata Samidi sendiri. Tao menjawab sempurna baris demi baris, tapi tetap merendah mengaku pengelana cari makan sebisanya. Belum sempat Samidi mencerna penolakan dingin itu, anak buahnya berbisik bahwa Tao yang berdiri di depannya ini ternyata orang yang sama yang mengacaukan operasi mereka di Bas beberapa hari lalu, sebuah pengungkapan yang bikin Samidi makin tergoda. Sehingga di markas, Samidi bukan cuma marah, dia terpukau pada skill Tao sampai menyebutnya bakat tak terduga yang harus dia miliki bagaimanapun caranya. Samidi lalu mengirim perempuan paling dekat di lingkarannya bernama Meigui untuk merekrut Tao secara halus. Tao kaget ketika pulang di mana dia merasa ada orang lain yang masuk ke rumahnya. Ternyata Meigui sudah di dalam rumah Tao dengan undangan dan tawaran yang sangat manis sampai dia menawarkan apapun yang Tao mau termasuk dirinya sendiri. Tapi Tao menolak dengan dingin sambil menegaskan dia bukan tipe yang suka cari masalah, tapi juga bukan tipe yang takut masalah. 加入我们，你可以得到任何你想要的，包括我。 Beberapa hari berlalu, Tao yang kini berpenampilan rapi duduk minum di sebuah bar, sampai tiba-tiba meletus keributan karena beberapa pengunjung kehilangan dompet dan handphone mereka. Anehnya, semua barang itu muncul di kantong seorang pria kuruser yang panik sehingga dia langsung dituduh sebagai pencuri. Sayangnya, gertakan nama Samidi justru memicu kemarahan anak buah Samidi yang kebetulan ada di bar, sehingga fight pecah dan Tao memilih membela si pemuda lalu menariknya kabur. Sampai di rumah Tao, pemuda itu memperkenalkan diri dengan nama Xiao Fei, dan dari menit pertama dia menempel terlalu pas, terlalu kebetulan, seperti permen karet di sandal. Xiao Fei terus memohon diajari teknik copet sehingga Tao memamerkan latihan khasnya. Adonan tepung dengan puluhan jarum jahit tertancap dan tugasnya mengambil semua jarum tanpa menggeser adonan atau melukai diri sendiri. Sementara Tao menyuruhnya tidur di sofa lalu memutuskan untuk menelepon Meigui menerima tawaran Samidi. Kemudian Tao menelepon Meigui untuk mengiyakan tawarannya. Tao dijemput dan dibawa ke markas di mana Samidi menyambutnya dengan panggilan baru Mr. Huo karena identitas Tao di dunia copet adalah Huo Tao. Samidi mengeluarkan gelang giok hijau pekat yang katanya Imperial Green dari Old Mine dengan harga sekitar 60 juta yuan yang ditunjukkan versi palsu sementara aslinya ada di museum atau brankas dan Samidi ingin Tao mengambilnya. 500万，成就成，不成拉倒。抓得紧，折了不少兄弟，请霍先生来出手，绝不走空。苍蝇怎么被他打了？ 金兵强将啊！ Tapi sebelum operasi dieksekusi, film memberi kita flashback yang akan jadi inti emosional cerita dengan layar bertuliskan tanggal 9 April 2007. Seorang lelaki polisi pulang larut malam dengan sepatu yang lebih sering rusak dari yang utuh dan anak perempuannya yang masih kecil menunggu kue ulang tahun yang lagi-lagi dilupakan ayahnya. Anak itu ternyata Row kecil, ya, si Row yang tadi di rumah sakit, dan dia menatap ayahnya bukan dengan tatapan merengek, tapi dengan tatapan anak yang sudah tahu kekecewaannya bukan kali pertama. Dia mengingatkan ayahnya bahwa dulu waktu dia berumur 13 tahun, dia sendirian menggendong ibunya yang sakit ke rumah sakit, sementara ayahnya entah di mana karena sibuk jadi pahlawan kota. 对于我来说，这样的爸爸有和没有。
Tepat saat luka itu masih basah, film menambahnya dengan adegan tajam. Bapak yang sedang menebus waktu dengan keluarganya di tempat umum mendadak melihat pencuri beraksi di kerumunan dan Row juga melihatnya dan tanpa basa-basi langsung mengejar pelakunya. Namun Huo cuma bisa menonton dan Row mengatakan dengan mata lelah bahwa ayahnya akan selalu memilih jadi polisi dulu baru jadi ayahnya kemudian. Kita lalu dibawa ke pertemuan rahasia dengan polisi dan sekarang kita tahu siapa lelaki di flashback tadi. Ayah Row bernama asli Seshin, polisi anti pencopet yang ditarik Pak Si untuk misi paling kotor di karirnya. Mulai detik briefing itu, Seshin kehilangan namanya, harus berjalan di dunia ini dengan nama palsu Huo Tao dan keluarganya tidak boleh tahu dia masih hidup. Itulah kenapa misteri biaya operasi yang sudah lunas tadi mulai masuk akal. 从今天起，你不能再用谢欣这个名字。我们考虑到你和您家人的安全。 Beberapa hari setelah Tao masuk geng, Xiao Fei mulai muncul di tempat-tempat yang seharusnya tidak dia tahu. Dia menyusup ke bar langganan Tao dan menanyai pelayan tentang nama, pekerjaan, keluarga, dan kemampuan tarung Tao. Terlalu detail untuk pemuda yang katanya cuma kagum. Lalu Xiao Fei datang ke rumah Tao bawa wine dan sepatu yang katanya mau dikembalikan, padahal modusnya minta ikut proyek 5 juta yuan. Malam itu juga setelah Xiao Fei pulang, beberapa orang bertopeng hijau menyerbu rumah Tao dengan pintu yang dijebol dan percikan api. Tao tanpa ekspresi membereskan mereka satu persatu seperti pegawai supermarket menata rak. Sungguh tak diduga, esok harinya di markas beberapa anak buah Samidi yang melakukan penyerangan justru meratap minta ampun karena bergerak tanpa restu sang bos. Samidi memerintahkan 80% bagian mereka diserahkan ke Tao sebagai kompensasi. 谁针对他，就是针对我。 Sementara di sisi lain kota, Pak Si menyiapkan jaring pengaman untuk Tao lewat tukang semir sepatu pinggir jalan yang menyemprotkan pesan rahasia di balik obrolan sederhana soal harga 5 yuan. Dunia mata-mata yang sederhana tapi sangat efektif menghindari sadap radio. Beberapa hari kemudian, Tao minum di bar bersama pelayan bar dan Xiao Fei, dan pelayan bar yang sebentar lagi pindah pekerjaan menawarkan permainan kartu ramalan. Kartu yang ditarik untuk Tao ternyata kartu paling sinis di film ini. 这个人就在你的身边，可能是你很亲的朋友。 Tao menjawab datar bahwa dia tidak percaya hal seperti itu, sementara pelayan bar menepis sambil mengatakan ini cuma permainan, dan Tao diam-diam menyimpan kartu itu dalam ingatannya. Malam itu juga Xiao Fei mabuk dan pamer cerita sedih masa lalunya. Kerja di rumah potong tanpa dibayar setahun, membobol kantor majikan, di penjara, lalu pulang ke ibunya yang minta dia berjualan sayur saja. Katanya ibunya satu-satunya alasan dia waras dan siapapun yang menyakiti ibunya akan dia bunuh. Semuanya dengan air mata yang terlalu rapi. Tao mendengarkan tapi mencatat dalam diam, dan tepat saat Xiao Fei berhenti bicara, telepon rahasia Tao bergetar membawa pesan. Tikus-tikusnya sedang bergerak, Hotel Songpin, Minggu jam 3 sore. 时间，周日下午3点。 Pesan informan mengarah ke Lakeside Villa, Charity Gala keluarga Guan untuk anak-anak pegunungan dengan barang pamer gelang giok Imperial Green tadi. Polisi dan sindikat bersiap di lokasi yang sama dengan rencana berkebalikan. Polisi mau menutup jaring, sementara Samidi merancang Tao mengambil gelang dengan dukungan Big Head dan Monkey di luar.
Saat gala berlangsung, Tao bergerak dan gelang berpindah tangan dalam hitungan detik. Polisi siap menutup jaring, tapi Samidi mundur lebih cepat dari yang seharusnya sehingga tanpa kepala ikan besarnya, Pak Si terpaksa membatalkan penangkapan agar jaringan lebih besar tidak kabur. 被野车了，不能说谎。 Di luar villa, 2 adegan terjadi bersamaan. Pertama, Tao tidak sengaja bertemu Xiao Fei yang ternyata berseragam security guard dan polos mengaku sudah memilih kerja jujur demi ibunya. Sebuah cerita yang akan terbukti 100% karangan. Kedua, dan jauh lebih emosional, Tao bertemu perempuan yang sangat dia kenal bernama Zhang Yan yang ternyata pelayan di bar tadi. Sementara di kantor polisi, perwira lapangan Dawei marah ke Pak Si karena operasi dibatalkan padahal dia sudah membuntuti target. Pak Si menjelaskan menutup jaring sekarang justru akan menakuti jaringan lebih besar untuk kabur. Dan dia memerintahkan timnya menyelidiki satu nama baru karena dia mulai melihat pola lebih dalam. Sebelum film masuk ke rencana berikutnya, ada adegan kecil tapi penting. Di sebuah mall ramai, Rou melihat sekilas pencuri kecil sedang beraksi dan tanpa berpikir 2 kali, dia langsung mengamankan pelakunya. Namun ternyata tidak ada bukti, Rou langsung dibawa Big Head alias Monkey. Beberapa hari setelah gala, Tao mendatangi Samidi dengan amarah tertahan dan Samidi malah tertawa kecil sambil membuka kartu yang dia simpan dari awal. Gelang giok ternyata cuman kedok, sasaran sebenarnya adalah Xinyuan Group, perusahaan teknologi besar dengan brankas 2 lapis. Lapis pertama dibuka sidik jari Guan Wen, lapis kedua kunci Song Minghui, dan saat semua orang menyerbu gelang di gala kemarin, Samidi diam-diam sudah mengangkat sidik jari Guan Wen dengan bedak khusus. Tinggal kunci Song Minghui yang diurus Big Head dan Monkey. Setelah itu chip data Xinyuan bisa dijual ke pembeli luar negeri dengan harga yang bikin 5 juta yuan terdengar seperti uang kembalian. Tapi sebelum operasi Xinyuan berjalan, ada satu adegan paling pahit di seluruh cerita. Flashback singkat memperlihatkan Tao mengajari Rou kecil aturan rahasia. Kalau Rou melihat ayahnya di tempat umum dengan tanda jari tertentu, dia harus pura-pura tidak kenal demi keselamatan keluarga. Aturan itu muncul lagi di waktu sekarang dalam keadaan paling buruk ketika Rou yang sudah remaja entah karena suatu kebetulan berada di tempat dan waktu yang salah, sehingga keberadaannya mengacaukan pergerakan komplotan Samidi. Sehingga di kantor polisi, Pak Si menyimpulkan target asli Big Red memang Xinyuan Group dan satu-satunya cara menangkap mereka adalah saat transaksi berlangsung. Setibanya di gerbang Xinyuan, skala kasusnya berubah total karena yang mereka incar sekarang bukan dompet atau gelang, melainkan chip data perusahaan teknologi yang dijaga dengan pemeriksaan sangat ketat. Beberapa jam kemudian, anak buah Pak Si bernama Wu mendapat petunjuk lokasi baru di Kyuhe Community. Dan dari situ mereka melacak kendaraan utilitas teknik yang dipakai sindikat sebagai jalur logistik tertutup. Tim langsung bergerak mengubah operasi dari pengintaian diam menjadi pengejaran.
Tak lama, muncul adegan paling brutal di film ini. Kendaraan utilitas oranye bergerak di jalan kosong saat senja. Dengan fight jarak dekat di kabinnya, tubuh terhempas ke kursi, kepala terhantam dashboard, pintu terbuka di kecepatan tinggi, dan satu tubuh terlempar ke aspal. Tao tiba di lokasi deal, calon pembeli sudah duduk berhadapan dengan komplotan Samidi. Tao masuk dengan pelan, lalu menarik lencana polisinya, mengumumkan apa yang dia simpan rapat-rapat selama hampir 2 jam film, bahwa dia polisi penyamaran dan operasi ini sudah berakhir. Ruangan beku seketika, dan di tengah kekacauan Tao menatap satu sosok yang menempel di hidupnya seperti bayang-bayang, yaitu Xiao Fei. Dengan suara dingin, Tao membongkar bahwa cerita Xiao Fei palsu semuanya. Tidak ada nama Zhang Xiao Fei di catatan kriminal manapun, tidak ada ibu yang menunggu di rumah, dan tidak ada security guard di Lakeside Villa kemarin yang pernah melihat wajahnya. Dan inilah twist utama film ini. Xiao Fei sebenarnya adalah Samidi sendiri yang menggunakan topeng wajah yang dari awal menyamar 2 kali, sekali sebagai bos di luar dan sekali sebagai pemuda lugu di sebelah Tao, demi membaca lawannya dari 2 arah sekaligus. Polisi langsung menyerbu lokasi deal dan beberapa anak buah dilumpuhkan. Tapi Samidi lari dan memilih melawan, dan terjadilah pertarungan 2 master di area konstruksi. Sampai akhirnya Tao yang berdiri pertama dan Samidi terkapar dengan muka penuh darah memohon agar wajahnya tidak rusak lagi, karena dia harus cari nafkah dengan muka itu. Tao menatapnya datar lalu menyerahkannya ke aparat sambil mengatakan sekarang giliran hukum yang menghakimi. Kemudian Tao terbaring di rumah sakit dengan perban di lengannya. Di sebelahnya sang istri menggenggam tangannya dengan air mata yang membanjiri pipinya. Tak lama, Rou yang juga dirawat akibat serangan, Rou masuk perlahan, dan untuk pertama kalinya sepanjang film dia tidak lagi memandang ayahnya dengan kebencian. Dia hanya berkata serak bahwa ibunya akan segera dioperasi, dan kali ini ayahnya harus ikut menandatangani surat operasinya. Tao mengangguk, dia ada untuk anaknya. Akhirnya Huo mengobrol yang membuktikan fakta tentang Direktur Xi. Tao yang sudah bisa berdiri perlahan berjalan ke ruang terbuka di tepi tebing menghadap kota, di mana Pak Xi sudah menunggu dengan seragam polisinya yang rapi seperti hari pertama dia masuk dinas. Tao baru tahu malam itu kalau Pak Xi mengidap kanker hati stadium akhir, dan dengan kasus Samidi sekarang ditutup, Pak Xi akhirnya bisa pulang dengan tenang. Mereka bicara pelan tentang kenapa memilih jadi polisi sejak muda, dari mimpi yang awalnya kelihatan keren lalu berubah menjadi mimpi mengejar keadilan. 可能连告别的机会都没有。深水时不灭。
Dan disitulah film ini menamatkan dirinya, tubuh boleh mati tapi keyakinan tidak. Sebuah kalimat ringan dilafalkan tapi berat dijalani, terutama untuk orang-orang seperti Tao yang harus mengubur namanya bertahun-tahun, kehilangan ulang tahun anaknya, kehilangan waktu istrinya sakit dan tetap memilih berdiri di garis paling tipis antara hukum dan pelanggar hukum. Saya Tobi mewakili jajaran warung kopi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri.